Halo sahabat, mana yang lebih efektif antara sepeda dengan berlari? Ketika kita dalam program penurunan berat badan atau mengurangi kadar lemak dalam tubuh, menyertakan olahraga. Olahraga yang mana yang lebih efektif ya, sepeda atau berlari? Tonton video ini sampai habis ya, agar dapat seluruh insight-nya. Oke, kita akan head to head ya untuk memperbandingkan keunggulan dan juga benefit. Mana sih yang lebih efektif membantu kita menurunkan berat badan dan juga mengurangi kadar lemak dalam tubuh? Sepeda atau berlari? Tapi saya buat dulu sedikit disclaimer ya, bahwa setiap olahraga pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Jadi sebenarnya setiap olahraga bisa saling melengkapi. Oke, kita langsung back to topic. Yang pertama, perbandingan impact ke sendi kita. Nah, ketika kita berlari, olahraga high impact exercise. Artinya olahraga berlari memberikan dampak atau memberikan beban ke sendi jauh lebih besar. Gitu ya. Walaupun kita larinya cuma jogging, atau kecepatannya rendah atau jaraknya juga mungkin pendek, tapi tetap impact ke sendinya juga termasuk besar. Nah, jadi ketika kita berlari dengan jarak yang lebih jauh mungkin atau juga kecepatannya lebih tinggi, itu juga memperbesar impactnya terhadap sendi-sendi kita. Ini menandakan juga banyak sekali sahabat-sahabat yang sudah mulai rutin atau memiliki intensitas yang baik tentang berlari, memiliki risiko sendi-sendi seperti lutut, pinggul atau pinggang itu lumayan riskan. Bahkan 20-30% pelari ya itu mengalami yang namanya patella femoral pain syndrome. Wah, lumayan berisiko ya rupanya. Tapi tenang aja, kalau sahabat-sahabat baru mulai nih, lalu mungkin jaraknya juga masih pendek, kecepatannya juga rendah, otomatis risiko tersebut bisa kita minimalis ya. Nah, kalau bersepeda itu dimulai dari low impact. Artinya nih berat terhadap sendi, contohnya seperti lutut itu ya, pinggul itu jauh lebih rendah. Kecuali ini bagi sahabat-sahabat yang suka sepedanya downhill. Nah, itu mungkin termasuk sebagai high impact exercise. Oke, kita masuk ke head to head yang kedua. Equipment. Nah, kalau kita berlari biasanya tidak membutuhkan equipment yang complicated. Kalau kita punya sepatu aja lari, atau kita punya sepatu aja nyaman, udah bisa ikut berlari. Atau bahkan nih sekarang banyak pendekatan lari yang menggunakan barefoot ya, atau tanpa alas. Jadi otomatis olahraga lari termasuk yang minim equipment atau minim alat. Sedangkan kita tahu kalau kita mau olahraga sepeda harus ada sepedanya dulu ya. Atau mungkin kalau olahraga sepedanya di gym bisa menggunakan spinning juga. Head to head yang ketiga adalah intensitas training. Nah, pada lari itu termasuk yang namanya middle intensity training dan juga high intensity training. Nah, itu artinya respon detak jantung atau respon VO2 max yang biasa disebut kebutuhan oksigen selama latihan itu termasuk tinggi. Sedangkan sepeda dimulai dari low intensity training. Artinya olahraga bersepeda dimulai dari olahraga yang ringan, respon terhadap detak jantungnya, juga respon terhadap VO2 max-nya juga rendah ya. Jadi contohnya sahabat-sahabat sepedaan santai, tidak terlalu banyak peningkatannya karena olahraga bersepeda dengan santai rata-rata hanya sekitar 45-50 dari maksimum heart rate. Jadi termasuk olahraga yang low intensity training. Kita masuk head to head yang kelima, yaitu respon hormon. Nah, respon hormon ini ketika kita berlari tinggi sekali. Biasanya ketika kita olahraga, hormon yang sangat-sangat
berdampak adalah adrenalin dan juga noradrenalin serta kortisol ya. Nah, keberadaan hormon adrenalin di dalam darah yang di dalam tubuh yang tinggi itu bisa menstimulus lebih cepat ya, pemecahan lemak dalam tubuh kita atau biasa disebut sebagai lipofisis. Ini indikator ya bahwa ketika kita lari maka trigger tubuh kita untuk melepaskan lemak menjadi energi jauh lebih besar kesempatannya. Karena tadi hormon-hormon seperti adrenalin dan kortisol itu jauh lebih banyak ketika kita melakukan olahraga lari. Dan disinyalir pula bahwa penurunan kadar lemak dalam perut ketika kita berlari itu pemecahan lemaknya jauh lebih cepat. Tetapi ketika kita dengan sepeda ada kelebihannya juga ya. Ketika kita sepeda, pasti sahabat-sahabat pernah merasakan pada intensitas tertentu rasa pahanya seperti terbakar. Nah, rasa seperti terbakarnya di paha itu karena kita berlatih sepeda itu diakibatkan oleh namanya asam laktat yang datang ke otot bagian pahanya. Ketika asam laktat datang ke otot bagian pahanya, otomatis terjadi yang namanya traumatik otot. Nah, traumatik otot adalah salah satu elemen penting terjadinya pembentukan otot atau yang nanti bisa menjadi hipertrofi otot. Jadi bersepeda itu salah satu ya untuk meningkatkan kekuatan otot juga. Oke, yang terakhir penggunaan kalori selama latihan. Ini penting nih, ini juga menarik sekali nih head to head yang ini. Menurut penelitian dengan jumlah penggunaan VO2 max yang sama dan juga respon detak jantung, pembakaran kalori lari lebih signifikan lebih banyak dibanding bersepeda. Bahkan perbandingannya sekitar 10-15% lebih tinggi lari dibanding bersepeda. Karena tadi ya, dengan nilai VO2 max yang sama, dengan heart rate yang sama, tetapi pembakaran kalorinya berlari jauh lebih besar dibanding pembakaran kalori saat kita melakukan bersepeda. Itu lumayan signifikan kalau kita membutuhkan olahraga sebagai pembakaran kalori. Oke, itu aja deh tentang head to head ketika kita mau membandingkan efektif mana nih ketika kita lari atau bersepeda yang digunakan untuk membantu kita menurunkan berat badan dan juga membakar kalori. Tapi wajib diingat ya sahabat-sahabat bahwa setiap olahraga itu ada kekurangannya juga ada kelebihannya. Jadi makin kita banyak memvariasikan latihan, otomatis mereka akan saling melengkapi. Dan untuk pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Jaga kesehatan selalu. Mulai coba pola hidup yang lebih sehat dan salam sehat.